Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT bahwasannya pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Banyak nikmat Allah yang sering kita lupakan ya, di mana ada dua nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa abd dan syakur, yang dapat menjadi hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri atas segala nikmat Allah berikan kepada kita semua. Rahmat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, khususnya para karyawan di rumah sakit PT DDSM, bahwasannya kita ya pagi, siang, malam gitu ya berangkat dari rumahnya masing-masing ya. Ada yang berangkat pagi pulang sampai jam 20 atau 21 malam gitu ya, dan juga mungkin ada yang lebih dari itu. Apa sih yang akan kita cari dari kerja kita di rumah sakit kita masing-masing ya, dalam rangka untuk mencari ma'isyah atau sebagian rezeki yang kita dapatkan ya, alhamdulillah melalui pekerjaan yang kita dapat di rumah sakit jejaringnya PT DDSM. Banyak sekali ya orang ya demi untuk mendapatkan kekayaan ya, atau mendapatkan uang dengan berbagai macam cara ya, sampai ada perkataan jangankan yang halal, yang haram pun susah. Nah ini saking frustasinya seseorang ketika mencari rezeki. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu sudah menjamin ya akan rezekinya kepada semua kita, bahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka pada kultum kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan 4 tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluk. Jadi tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, dimanapun selama dia ada di muka bumi alam jagat raya ini, maka Allah akan menjamin ya rezekinya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada makhluk yang melata ya, dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, kecuali melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Coba kalau kita bayangkan ya, ada seekor cicak ya, ada nyanyinya kan ya, cicak-cicak ding-ding gitu ya. Nah, tapi kenapa rezekinya cicak itu yang tidak bisa berterbang, justru rezekinya adalah seekor nyamuk. Nyamuk yang bisa berterbang dengan leluasa, justru rezekinya menjadi makanan seekor cicak. Betapa Allah telah maha pengasih dan penyayang. Bagaimana Allah memberikan rezeki ya, adanya makhluk ikan yang ada di samudra yang begitu luas. Ya, kalau teman-teman baca, kedalaman samudra itu bisa sampai mungkin puluhan ataupun ratusan kilometer berada di bawah permukaan laut. Dari mana rezekinya? Ya, dari ikan yang paling kecil ya, atau tumbuhan laut plankton, sampai ikan yang paling besar, ada paus, ada hiu,
sehingga menjadi sebuah ekosistem. Nah, jadi semuanya itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan rezekinya tumbuhan yang tidak bisa bergerak melalui adanya iklim, hujan, ya, dan nutrisi-nutrisi yang ada di tanah. Bagaimana seekor kucing, ya di rumah saya itu banyak kucing ya. Kucing yang nggak bisa memasak, nggak bisa masak ikan, nggak bisa misalkan ayam bakar, ayam goreng, tapi rezekinya kok bisa makan. Nah ini artinya bahwa pada dasarnya setiap kita, semua makhluk yang ada di muka bumi ini Allah telah menjamin rezekinya. Oleh karena itu kita tidak boleh ya merasa pesimis bahwa semua yang Allah ciptakan ya selama kita masih hidup maka sebenarnya kita telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rezeki yang Allah berikan sesuai dengan kadar yang dia usahakan atau sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing. Jadi kalau yang pertama itu lo kerja nggak kerja, insya Allah akan berikan deh rezekinya. Ya minimal Bapak Ibu ini kita harus paham ya, harus sama persepsi bahwa rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang, ya, rezeki itu bisa dalam bentuk kesehatan, kesempatan, ya. Bagaimana kita bisa menghirup napas, ya. Di rumah sakit banyak pasien-pasien kita yang di ICU, ya, tidak berdaya menggunakan ventilator, ya, alat bantu nafas, ya, hanya sekedar bernafas saja tidak bisa, hanya sekedar makan aja nggak bisa, dia harus dibantu dengan orang lain perawat-perawat yang sedang merawat para pasien-pasien di ICU. Maka pengertian rezeki ini sangat luas. Jadi tingkatan pertama itu Allah akan memberikan rezekinya, baik itu makanan, ya, kesehatan, ya, kehidupan, udara, oksigen dan semuanya. Dan tentunya itu adalah karunia Allah yang sering kita lupakan. Nah, yang kedua adalah rezeki yang Allah berikan kepada orang yang mau berusaha. Ini sesuai dengan surat An-Najm ayat 39. Wa alla yasalil insan illa ma sa'a. Maka setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jadi kalau kita sebagai karyawan dari rumah sakit yang bekerja di PT DDSM, ya, kita ingin memajukan rumah sakit ini, kita ingin terus berkembang, maka harus ada effort, harus ada ikhtiar yang lebih maksimal, harus ada sesuatu yang kita berikan yang lebih dari orang lain berikan. Maka insya Allah kalau kita berusaha ya sesuai dengan kadar kapasitas profesi kita, maka kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita usahakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini tingkatan yang Allah berikan. Yang pertama itu hanya kepada semua orang, ya. Yang kedua Allah berikan kepada orang yang berusaha. Nah ini tingkatan ketiga adalah Allah hanya berikan kepada orang-orang yang mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat ke-7 ini Qur'annya sering didengar oleh kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya ini janji Allah nih. Barang siapa kamu bersyukur maka Allah pasti akan menambah nikmatnya. Barang siapa kita kufur maka azab Allah yang sangat pedih. Nah, kita sudah diberikan kesempatan nih ya menjadi karyawan PT DDSM di rumah sakit jejaring terjadi. Maka mari kita pergunakan rasa syukur itu dengan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas profesionalisme yang kita berikan. Ya, jadi bersyukur itu bisa dalam bentuk kita berusaha semaksimal mungkin, ya, sebagai tanda terima kasih, dan juga kita bersyukur kepada Allah SWT atas berikan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nah ini nikmat yang rezeki yang ketiga Allah berikan khusus untuk orang-orang yang bersyukur. Artinya rezeki pertama itu semua makhluk, rezeki kedua mau yang muslim non muslim semuanya diberikan asal dia mau berusaha. Tapi yang ketiga ini spesial nih, hanya orang yang bersyukur, hanya orang-orang yang beriman. Ya, jadi marilah kita menjadi orang yang spesial, yang mampu mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan.
Nah, yang keempat, ini tingkatan yang istimewa. Yang Allah berikan rezeki ini ya kepada siapa? Ya di dalam pembukaan tadi sudah saya nukilkan dalam surat Al-Taha ya ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar, ya. Jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan mereka akan diberikan rezeki ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah ya. Jadi rezeki keempat ini ya khusus bagi barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari kesempitannya, jalan keluar dari utang-utangnya, jalan keluar dari kesusahannya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki yang dia tidak bayangkan sebelumnya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ayat dilanjutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan ya atas semua kebutuhannya. Luar biasa. Allah Maha Besar ya. Ketika kita bertakwa, ketika kita bertawakal, apa yang mau kita inginkan? Di dunia ini apa sih yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kan? Bagaimana kita keluarga, diri kita dan keluarga kita masuk surga. Dan di dunia kita sehat ya, bahagia dengan kekayaan yang cukup. Mau beli sesuatu cukup, beli mobil cukup, beli rumah cukup, ya. Cukup, nggak usah banyak-banyak, cukup aja. Nah, inilah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kembali dalam konteks Ramadan ini, untuk mencapai rezeki yang keempat, masih ingat kenapa kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Subhanallah. Allah berikan kepada kita kewajiban untuk berpuasa ya sebagai syariat, sebagai bentuk kehambaan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka ketika kita bertakwa, tidak hanya pahala yang berlimpah, tapi juga kita akan diberikan keleluasaan rezeki, jalan keluar yang tidak disangka-sangka, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian ya, hadirin kaum muslimin muslimat, dan khususnya para sahabat dari karyawan PT DDSM, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Poinnya adalah marilah kita bersama-sama di dalam wadah naungan Rumah Sakit Jejaring di PT DDSM, kita berikan yang terbaik dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, tapi juga kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.